Hari ini kita melanjutkan membaca firman Tuhan setiap hari, satu pasal. Baca Alkitab yuk. Injil Lukas pasal 8. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 rasul bersama dia. Demikian juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan harta milik mereka. Perumpamaan tentang seorang penabur ayat 4. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Perumpamaan tentang pelita ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahaya. Ulang. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan menjadi nyata. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dianggapnya ada padanya akan diambil juga darinya. Yesus dan sanak saudaranya ayat 19. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mendekati dia oleh karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Jawabnya kepada mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Angin ribut diredakan ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke seberang danau." Mereka pun bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada di dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka pun menjadi takut dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?"
Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat 26. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah tetapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon janganlah menyiksa aku." Sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruhnya dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatunya yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Dia sujud di depan kaki Yesus dan memohon Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapakah yang menyentuh aku?" Karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Namun Yesus berkata, "Ada seorang yang menyentuh aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan, ia datang dengan gemetar sujud di depannya dan menceritakan di hadapan semua orang apa sebabnya ia menyentuh dia dan bahwa seketika itu juga ia sembuh. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Sementara Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan diselamatkan." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, serta ayah anak itu dan ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangkitlah." Roh anak itu pun kembali dan seketika itu juga ia bangun. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Lalu takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka
memberitahukan kepada siapapun apa yang telah terjadi. Dan itulah Injil Lukas pasal 8. Besok kita akan kembali melanjutkan membaca firman setiap hari, satu pasal. See you tomorrow. God bless.